Pembelajaran seni budaya tentang topeng kertas daur ulang berbasis teknologi informasi dengan software Camtasia. Topeng kertas daur ulang. Topeng kertas ini adalah salah satu bahan yang kita gunakan untuk membentuk topeng-topeng. Salah satunya topeng dari Jawa. Pengertian topeng. Topeng adalah benda yang dipakai di wajah. Biasanya, topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian umumnya untuk memperjelas watak dalam mengiringi suatu kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam. Ada yang menggambarkan watak marah, lembut, bijaksana, wajah anak-anak, remaja, tua, dan sebagainya. Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan sesuai peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Ini karena peranan topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara atau kegiatan adat yang luhur. Dalam pembuatan topeng kita menjalankan beberapa tahap. Adapun tahap pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat pertama yang perlu kita persiapkan adalah cetakan. Cetakan ini bisa yang berbahan dasar karet atau latex, gift, ataupun dari semen. Alat berikutnya adalah gunting, yang fungsinya sebagai pemotong kertas ataupun bahan-bahan yang lain. Alat ketiga adalah kuas, yang nantinya akan kita pergunakan sebagai alat untuk menggoreskan cat atau pewarna, sekaligus sebagai alat untuk menggoreskan pelamir pada permukaan topeng yang sudah kering. Alat keempat, tempat air. Ini fungsinya sebagai wadah ketika kita mencelupkan atau membasahi kertas-kertas daur ulang yang akan kita tempelkan pada permukaan topeng. Berikutnya adalah bahan yang akan kita gunakan. Kita perlu mempersiapkan kertas bekas atau koran. Apapun bahannya, kita bisa pergunakan untuk membuat bahan topeng. Dengan ketentuan kertas-kertas itu tidak terlalu banyak mengandung sintetis atau plastik. Bahan kedua adalah lem. Kita mempergunakan lem kanji atau lem apa saja yang bisa menyatu dengan kertas. Yang ketiga adalah pelamir. Pelamir ini bisa menggunakan pelamir untuk dinding atau pelamir untuk besi. Yang keempat, amplas. Amplas di sini kita bisa menggunakan dua jenis amplas. Yang pertama yang berukuran kasar atau ukuran yang kecil. Berikutnya adalah amplas yang halus atau ukuran yang 1000. Bahan yang kelima adalah kita gunakan cat. Cat ini dibagi menjadi dua. Cat yang mempunyai karakter dark atau yang bisa memberikan karakter kesan kuno. Yang kedua adalah cat yang light. Ini bisa memberikan karakter kesan baru atau mengkilap. Tahap kedua, yaitu tahap pembentukan topeng. Awalnya, kita potong kertas sesuai dengan yang kita inginkan, karena permukaan topeng yang akan kita buat belum tentu sama, sehingga kertas kita potong sesuai tempat yang akan kita tempel. Setelah kertas terpotong, kita siapkan lem. Selanjutnya, kertas yang sudah kita potong tadi kita celup ke air, kita tempelkan di permukaan topeng sesuai dengan yang kita inginkan untuk membentuk karakter dari awal
kita sudah mempersiapkan skemanya atau sketsanya, sehingga penempelan kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kertas pertama yang kita tempelkan sesuai dengan permukaan, selanjutnya dari permukaan kertas yang menempel kita berikan lem. Nah, lem ini kita oleskan ke seluruh permukaan kertas. Setelah itu kita ambil lagi kertas yang sudah kita celupkan di air, kita tempelkan di permukaan kedua. Kita beri lem lagi, kita tempelkan lagi, kita beri kertas lagi. Kita ulang proses tersebut sampai mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Setelah ketebalan yang kita inginkan tercapai, maka kertas yang pada cetakan kita keringkan di panas matahari. Setelah proses berikutnya adalah kita mempersiapkan pelamir. Kita membuat adonan pelamir sebanyak yang kita butuhkan. Usahakan tidak terlalu melebihi kebutuhan, karena pelamir yang berlebihan itu akan terbuang. Dalam jangka waktu tertentu pelamir akan mengering sehingga sia-sia. Setelah pelamir siap, topeng yang sudah kering tadi kita celup pada pelamir. Ini prosesnya ada dua. Yang pertama bisa mencelup, kedua bisa dioleskan, sehingga permukaan topeng benar-benar tertutup rapat dengan pelamir. Setelah permukaan topeng itu tertutup rapat, maka topeng yang sudah tertutup pelamir tadi kita keringkan. Proses pengeringannya itu harus kita lakukan secara bolak-balik, karena pengeringan yang bolak-balik akan menghasilkan kesamaan permukaan. Hal ini akan memudahkan proses pada mengamplas atau menghaluskan. Penghalusan yang pertama yang kita butuhkan adalah amplas kasar, di mana amplas kasar akan mempercepat penghalusan permukaan. Setelah permukaan yang kita haluskan sesuai yang kita harapkan, maka permukaan bisa kita perhalus lagi menggunakan amplas yang ukurannya lebih besar lagi, atau biasanya mempunyai ukuran 1000. Ini fungsinya untuk merapikan permukaan-permukaan yang lebih rumit. Tahap keenam yaitu pengecatan. Awalnya kita siapkan cat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa yang berbasik air atau yang berbasik berbasik minyak. Setelah cat siap dan topeng sudah kering, kita berikan awalnya adalah cat dasar. Cat dasar ini berfungsi untuk menutup pori-pori atau membuat halus permukaan topeng. Setelah cat tadi rata, kita oleskan cat berikutnya untuk mendapatkan karakter dari topeng yang kita inginkan. Di sini pemberian cat pada karakter yang kita inginkan ini sangat berpengaruh dari goresan-goresan yang kita berikan. Nah, ini adalah hasil dari topeng-topeng yang sudah kita buat. Ini kumisnya ini dari cat, alisnya dari cat. Topeng berikutnya kumisnya menggunakan bulu-bulu sintetis. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko. Ini menggunakan cat keseluruhan. Nah, pada topeng ini gabungan. Untuk permukaannya kita gunakan cat, sedangkan pada alis, ini alis dan kumis kita menggunakan kulit dari kambing yang kita potong sesuai alur sehingga tercipta alur seperti ini, kumisnya seperti ini.
alisnya juga seperti ini. Pada topeng, nah yang kita munculkan ini adalah topeng yang berkesan orang tua. Demikian pembuatan topeng kertas daur ulang. Saya harap kalian bisa mencoba dengan karakter-karakter yang kalian inginkan. Silahkan berkarya.